Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil munasabah. Ijtama'na muraqabatan fi mahabbatil Mustafa Muhammad, fi mahabbatil Mustafa Muhammad. Ijtama'na fil majlis ilal majlis maulidin Nabi Muhammad. Jama'ana Allah wa iyyakum fil jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin ala manhajihil qawim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Fadilatil mukarram, para alimil ulama, para sepuh, para kiai, para zu'ama wa hukama, sepuh bini sepuh, terutama yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rohimin, yang mulia Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah beserta segenap kepengurusan dan segenap panitia pelaksana Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia Kepala Kelurahan Sukatani, aparatur pemerintah, Bapak Binamas, Bapak Babinsa, Ketua RT, para Ketua RT, segenap tokoh masyarakat dan tokoh agama terkemuka yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu kesemuanya. Mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, yang masih saya ingat di depan saya ini senior saya, Bapak Siswadi, yang sudah lama mengenal saya dan saya kenal dengan beliau, namun nampaknya sekarang masih beristri satu beliau ini. Hadirin Bapak dan Ibu, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur yang berkah, diberikan kesehatan zahir dan batin. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan amanah di dalam melaksanakan tugas berkhidmat untuk umat dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini kita hadir sesuai mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah memperingati Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan yang hadir sekalian kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma, insya amin ya rabbal
Masih semangat? Panitia orang enak menang. Masya Allah. Insya Allah telat-telat dikit mah, mengingat jalannya berliku-liku. Masih sejujurnya saya bersyukur kepada Allah pada malam ini dapat bersilaturahmi, terutama dengan orang tua saya Pak Kiai Rohimin ini, dengan sahabat saya Pak Siswadi. Dan pada malam ini anugerah bagi kita semua dengan Maulidur Rasul, kita diperkenalkan dengan kepala kelurahan yang baru. Beliau dari Palembang, namun beliau sudah beristri atau belum ibu saya nggak tahu. Nampaknya umurnya masih 17 tahun. Teman, tolong di subscribe ya, ada tulisan merah, diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan channel saya Imronse. Terima kasih. Channel Imronse. Semarak Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukti bahwa bentuk kecintaan kita kepada beliau, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita wujudkan pada malam ini. Seremonialnya pada malam ini kita laksanakan sebagai kegiatan rutinitas tahunan yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya muslim muslimat memperingati Maulid Rasul Nabi Muhammad. Saya yakin dan percaya bahwa jamaah Masjid Al-Istiqomah Perumahan Pondok Sukatani sering-sering membaca salawat memuji kepada junjungan Rasul Nabi Muhammad, baik secara sir maupun secara zahar, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Nama yang mulia Nabi Muhammad sudah terpatri di dalam hati kita masing-masing. Meski kita belum pernah melihat sosok beliau, tapi yakin dan percaya di antara jamaah ada yang sudah pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Udah ada belum? Bermimpi dengan Rasul udah belum? Sama. Ada yang bermimpi diperlihatkan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bermimpi hanya melihat cahayanya saja, kemudian ada suara yang mengabarkan bahwa itu adalah Muhammad. Insya Allah salah satu daripada itu saya sudah mengalami. Tidur bercucur air mata yang luar biasa. Tidak enak tidur, gelisah dan resah, seolah-olah ingin segera bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pantas kita sanjung, Rasul pantas kita muliakan, Rasul pantas kita bela. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta untuk dibela, tidak pernah meminta untuk disanjung, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah untuk diperingati maulidnya pada malam ini dan seterusnya. Tapi lagi-lagi bagi Rasul tidak pernah ada kata rugi. Rasul tidak akan turun derajat, Rasul tidak akan turun martabat. Rasul derajatnya tidak akan turun, Rasul derajatnya tidak akan turun, moralitasnya tidak akan lemah, dan Rasul tetap mutiara. Sekali mutiara tetaplah mutiara. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah simbol bagi kita
Tanamkan di dalam diri kita bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak membaca salawat Nabi Muhammad, dengan banyak-banyak mengajak berjanji membaca maulid Nabi, dan terutama kita laksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Insyaallah sekalipun kita belum pernah dipertemukan di alam dunia, tapi nanti di akhirat kita akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana muka-muka semuanya akan dibedakan. Wajah-wajah kita yang sudah berstempel Muhammad akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mukanya kalau disestempel Nabi Muhammad mau apa enggak? Bu, muka ibu disestempel Nabi Muhammad mau apa enggak? Menembai angel wis. Saya tanya bapak-bapak, mukanya disestempel Nabi Muhammad mau apa enggak? Sekarang kayak saya tanya Pak Siswadi dipanggil kiai mau apa enggak? Jawaban Pak Siswadi enggak mau. Kenapa? Karena saya bukan kiai. Betul. Kalau jawabannya sekarang, oh itu bukan kewenangan kita. Tapi nanti pada hari akhir, hari kiamat, muka-muka kita sudah berstempel berlambangkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang sering berwudu saja insya Allah pada hari kiamat nanti dibedakan oleh Allah. Yang mukanya putih, yang mukanya hitam sudah beda sendiri. Yauma tabayyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Berkumpullah muka-muka hitam, berkumpullah muka-muka putih. Begitulah muka-muka kita nanti dikumpulkan oleh Allah, yang berlambangkan, yang berstempel Nabi Muhammad dan bukan yang berstempel Nabi Muhammad. Prioritas akan dipanggil oleh Allah. Ini adalah hakikat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Semua umat dari zaman Nabi Adam alaihi salam berbondong-bondong menuju syafaatnya Rasulullah. Karena apa? Semuanya ingin diakui, ingin dibela oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain memiliki umat. Nabi yang lain pun pernah melakukan berbuat maksiat sehingga tak mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian nabi-nabi yang lain menyarankan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miladun Adam ila ummati Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juru selamat, penolong bagi kita. Makanya rugilah kita hadirin kalau kita mengagungkan, menghormati hanya lewat lisan saja, tetapi hati kita menafikan. Kita ikut-ikutan saja mencintai Rasulullah, tapi hakikatnya kita tidak cinta kepada Rasulullah. Rugi orang yang demikian, sungguh ruginya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan memanggil umat-umatnya, wahai umatku, umatku, mana yang cinta kepadaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepada aku, ayo ke surga bersamaku. Rasul tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Kalau kita meyakini betul dan berharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berharap mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca sholawat dan menjaga wudhu, artinya dalam keadaan suci. Insya Allah Bapak dan Ibu ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah, paling tidak melihat cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal.
Saya tanya, kira-kira kalau pada malam ini kita enggak ngumpul, enggak maulid, enggak sholawat Rasul, rugi apa enggak? Rasul marah apa enggak? Enggak akan marah, saudara. Rasul enggak akan rugi, Rasul enggak akan turun derajat martabatnya, Rasul tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Meskipun kita bercerai-berai, bentrok, adu mulut, adu argumen bahwa tak perlulah maulid Nabi itu adalah bid'ah, maulid Nabi itu tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Kata Rasul, silakan kalian tidak berselawat, tidak memuji kepadaku, tidak melaksanakan perayaan maulid Nabi, aku tidak pernah rugi dan aku tidak pernah berkurang sedikit pun, karena Allah menjaga kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hafal qasidahnya insyaallah di dalam Maulidut Tiba' disebutkan, hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi. Allah menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan Nabi Muhammad, aba'ahul amjada saudan lismihi, keturunannya, nenek moyangnya dijaga oleh Allah dari berbagai bentuk kemaksiatan dan kejahatan, semata-mata menjaga kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat marak Islamofobia, betul? Orang-orang Barat Islamofobia, anti-Islam. Ada segolongan non-Muslim di berbagai penjuru negara tidak menyukai Islam, maka mereka mengistilahkan Islamofobia. Bahkan saking bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul adalah orang yang besar syahwat, Rasul adalah orang yang tidak konsisten karena anak kecil dinikahi, berbagai macam julukan-julukan negatif diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah orang yang keras, selalu menggunakan pedang dalam dakwahnya, dan berbagai macam lainnya disudutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah berkurang kemuliaannya Nabi Muhammad? Tidak. Media-media barat menulis dan mengatakan, menyebutkan bahwa sedemikian rupa buruknya Nabi Muhammad dalam pandangan mereka, tapi tidak tergoyahkan sedikit pun kemuliaannya Nabi Muhammad. Justru banyak orang yang simpati membela terhadap Nabi Muhammad, dan pada akhirnya sekarang Islam sudah merambah di berbagai macam negara-negara barat yang anti terhadap maulid, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banggalah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jaminan, hadirin. Apa yang ingin saya sampaikan? Maka yang tidak maulid silakan, yang mau maulid monggo, jangan ribut. Karena maulid memang tidak diperintahkan oleh Allah, tetapi juga tidak ada larangan yang tegas tentang tidak adanya maulid Nabi, betul? Tidak dilarang tapi juga tidak diperintahkan. Berarti sesuatu yang mubah kalau dilaksanakan dengan baik, dengan tujuan yang baik dan menghasilkan output yang baik, maka kira-kira maulid maslahat apa mafsadah? Maulid baik apa kagak? Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sirah-sirah nabawiyah, keagungnya kita
saling mendoakan dan bersolawat di antara sesama, menjalin keakraban dan pertemanan, mengikat ukhuwah lahiriah dan batiniah, maka di mana mafsadatnya? Oleh karenanya maulid menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki bid'atun hasanatun, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tetapi baik dalam tataran kegiatan dan outputnya mengandung sesuatu yang baik, maka itu termasuk maslahatul amah, kebaikan untuk sesama. Amin. Dengan maulid alhamdulillah guru-guru kita pada kumpul, betul nggak? Dengan silaturahmi pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan pemimpin kita yang baru, bener apa enggak? Dengan maulid yang kerja jauh jadi pulang, kangen pengen ketemu dengan ketua RT, kebetulan malam minggu ada maulid, pas banget ini ngebahas bisnis, bener apa enggak? Dengan maulid alhamdulillah pada malam minggu, malam yang panjang, libur kerja, mudah-mudahan janda sebelah masih ingat sama saya. Banyak yang dapat kita manfaatkan, yang dapat kita rasakan manfaatnya banyak. Oleh karenanya tidak ada ruginya kita melaksanakan maulid. Setelah maulid kita makan bareng kalau ada. Insya Allah dengan demikian jangan lagi ada perselisihan. Kalau di sini masih ada perselisihan paham wayahnya, biarkan yang tidak maulid, jangan mengolok-olok yang maulid. Kemudian yang melaksanakan maulid, monggo jangan menjauhi yang tidak maulid, semuanya adalah saudara-saudara kita. Saya yakin yang tidak maulid pun beliau bersolawat mengakui keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, karenanya tanamkanlah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, perbanyak membaca solawat. Sebab Allah perintahkan kepada kita dengan membaca solawat, hati kita akan tersambungkan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Allah malaikat bersolawat. Dengan dasar bersolawat Allah dan malaikatnya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Allah bersolawat, yang kedua malaikat bersolawat, yang ketiga kita sebagai orang yang beriman harus bersolawat kepada Rasul. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau kita anti solawat, kalau kita tidak suka bersolawat, berarti bukan termasuk orang yang jelas Allah sebutkan, perintahkan kepada kita saudara. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Namun salawatnya Allah, malaikat dan kita kan beda. Bu, Ibu, kalau Allah baca salawat, Allah itu sudah meridhoi Nabi Muhammad. Amin. Nabi Muhammad sudah mendapatkan ridha Allah, kita belum tentu, betul enggak? Makanya kita beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksum, kita indikasi banyak berbuat maksiat. Sholawatan yang klasik sering kita dengarkan, tetapi sangat sulit kita amalkan, sangat sulit kita tafsirkan. Sholawat apa yang sering kita dengar? Muhammadun
بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والنفس كالحجر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يوشي الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Muhammad manusia tapi bukan seperti kita. Muhammad mutiara, kita bagaikan batu bata. Muhammad mutiara, artinya Nabi Muhammad sudah diperindah oleh Allah. Nabi Muhammad sudah dijaga kemuliaannya. Nabi Muhammad sudah bernilai harganya. Sedikit banyaknya sama saja banyaknya. Melihat sedikit menyebutkan namanya saja, apalagi mengetahui sifat-sifatnya. Nabi Muhammad sudah terbingkai dalam kemuliaan. Nabi Muhammad terbingkai dalam kesempurnaan. Maka jelas ulama menyebutnya al-insan kamil. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalam diri Nabi Muhammad. Allah hadirin. Maka kalau kita resapi, kalau kita tanamkan kecintaan Nabi Muhammad ini di dalam diri kita, ingin rasanya kita berjumpa segera dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintah kepada kita pujilah, sanjunglah. Tetapi dengan sendirinya Rasulullah bagi orang-orang yang sering memujinya, bagi orang-orang yang sering bersolawat kepadanya, akan memberikan jaminan syafaatul udzma pada hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Kira-kira ingin kita buru-buru bertemu dengan Rasulullah? Pengen Pak? Berjumpa dengan Rasulullah pengen? Dalam keadaan sekarang di mana kita tidur berasa ditemani oleh Rasul, amin. Ketika kita ke mushola ngaji, berjumpa dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, amin. Dalam keadaan kerja seolah-olah Rasul itu ada, seperti layaknya kita sedang diawasi oleh Allah dan Rasulnya. Maka seketika itulah kita insya Allah ada dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan ragulah kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar orang menilai apapun terhadap junjungan kita, orang berpikir buruk tentang Nabi kita, orang memusuhi Nabi kita, bahkan ada orang yang berusaha syahadatnya dirubah. Syahadatnya adalah bukan lagi menggunakan Muhammadur Rasulullah, tetapi menggunakan redaksi Tukimin Rasulullah. Kira-kira kalau Tukimin kemudian dilihatnya gagah seperti Sayyid, sorbannya hebat, pakaiannya mewah,
bahkan bisa menyembuhkan orang seketika, bisa menghilang sekalipun. Kira-kira nih orang sini percaya nggak kalau dia ngaku sebagai nabi? Enggak. Yakin? Yakin. Dukun aja dikejar-kejar. Pengen naik pangkat nyari dukun, betul? Pengen punya bini 2 nyari. Ada dukun ada? Ya. Biarin aja dah. Kalau lagi ngaji mah. Ya Allah. Jadi Allah sudah memuliakan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji. Apa bentuk pujian Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, terkecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah. Kalau berbicara alam semesta, maaf Pak, bukan saja hablum minan nas, bukan, tapi Rasul diutusnya bagaimana kita berkomunikasi dengan makhluk Allah yang lain, dengan lingkungan alam sekitar, dengan manusia. Sudah pasti berbaik-baiklah kita sebagaimana Rasul juga berbuat baik kepada di antara sesamanya. Rasul menjaga lingkungannya yang begitu asri, merawat dengan baik. Maka wajar kalau kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga harus baik-baik terhadap lingkungan. Betul apa enggak? Betul. Kalau kita meninggal duluan, kira-kira siapa yang datang menjenguk, mensolatkan kita, mengurusi kita, tahlil? Tangga. Lingkungan terdekat, bener apa enggak? Orang lain, orang jauh, kadang-kadang tahu informasi dari WA, dari media sosial. Maka kata Rasul, bertetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, ke depan dan ke belakang. Itu masih tetangga kita. Kalau ada kuburan dekat rumah, berarti tetangga. Tapi enak juga kita punya tetangga dengan kuburan. Dia nggak pernah rewel, nggak pernah ngomongin jojong-jojong baik. Terkecuali memang orang sini sering kencing di kuburan. Maka itu sering banyak yang kesurupan. Kenapa? Karena memang alam dianya diganggu. Bukannya dizarahin, malah dikencingnya. Makanya orang tua dulu mengatakan begini, para sepuh, kalau kita tinggal di wilayah, memasuki wilayah seperti saya memasuki wilayah ini, jangan lupa tawasul hadarat, kirim doa kepada wali-wali setempat. Kenapa? Di kulli qaryatin waliyun, setiap wilayah itu pasti ada wali, pasti ada kesepuhan. Saya yakin di sini wali semua. Wali murid. Makanya saya kirimin Al-Fatihah. Wali kulli jami'il awliya'il muridin Al-Fatihah. Alhamdulillah begitu dikirim Al-Fatihah pada sabar, enggak pada ninggalin. Amin. Ya kalau ninggalin duluan juga malu, ada Pak Lurah ya. Ya Allah, beginilah Pak Lurah, mudah-mudahan Pak Lurah dikenal oleh warganya, dapat dukungan, support dan semangat dari masyarakatnya. Amin. Ya Robbal, baik-baiklah kita sama pemerintah, ya Pak, betul Pak. Kalau suruh divaksin ya vaksin Pak, jangan nolak. Demi kebaikan kita semua, betul. Saya kemarin anti vaksin Pak, takut sama jarum. Begitu melihat petugasnya, wih bidannya 20 tahun, cakep banget nih. Akhirnya saya nyelonong duluan, milih jalan tol daripada jalur biasa. Saya diutamain Pak. Alhamdulillah, begitu vaksinnya vaksin Sinovac. Dengar kabar Arab Saudi nggak nerima vaksin Sinovac, apes saya. Kemarin dengar berita bahwa Kementerian Agama alot melobi Kementerian Arab Saudi. Arab Saudi kekeh supaya vaksinnya versi mereka. Pemerintah Indonesia vaksinnya Sinovac rata-rata. Kata Arab Saudi, kalau nggak mau vaksin, bagi orang yang mau berhaji dan berumroh, mending dikarantina 5 hari. Saya bilang dan saya sepakat, saya mau dikarantina 5 hari, yang penting pemerintah bayarin.
Ini kan biaya kita semua, betul. Emang udah zamannya sekarang begini Pak. Udahlah nggak usah banyak nyala-nyalahin pimpinan, betul. Karena Pak Lurah juga, Pak Lurah, Pak Camat juga digencet juga sama pimpinan. Gubernur juga sama Pak, digencet sama Pak Dijongkok. Sama semuanya. Begitu ditanya saya Pak Lurah, Pak Camat, atau kenapa sih Jumatan kok dipisah-pisah begini pakai berjalan segala? Waduh Pak Kiai, ini bukan kuasa dan kewenangan saya, ini memang urusannya dari sono, saya hanya ngejalanin tugas. Diem kita. Bener, yang kasihan mah camat juga sama lurah sih. Di atas dikencot, di bawah diserang. Ini gimana sih lurah, katanya vaksin masih ada, tapi kok susah banget untuk dapat vaksin. Nah, lurah lagi aja yang disalahin. KTP gratis, kartu keluarga gratis. Giliran bikin adik kudu cari mama. Bikin KTP gratis, bikin kakak gratis. Pengen punya adik, cari mama lagi. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan beristighfar. Termasuk di dalam kitab Muqasyafatul Qulub disebutkan, kalau kita berbicara setiap saat mengucapkan, lisan kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua malaikat yusalluna, memohonkan ampunan kepada orang yang membaca salawat, sehingga malaikat Jibril turun ke dasar laut yang paling bawah. Ketika dia bangun, sayap-sayapnya kemudian meneteskan air-air itu diciptakan oleh Allah. Malaikat-malaikat yastaghfirunahu, diperuntukkan membaca istighfar bagi orang-orang yang membaca sholawat. Amin. Kita yang membaca sholawat tentu didoakan oleh para malaikat-malaikat. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan-bosan kita membaca sholawat. Ayo, apalagi tuh ibu-ibu, kalau pengajian rajin baca sholawat. Tetangga bilang bosan ibu-ibu ngajinya, sholawatan mulu. Ngaji paling 30 menit, arisan 30 menit, sholawatannya 1 jam. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum ustadzah datang kita sholawatan. Ustadznya datang, belum juga dimulai. Sebelum ustadzah ceramah, mari kita sama-sama sholawatan. Sholawatan sudah selesai, kemudian kita kocok arisan yang akan menjadi tuan rumah besok, ditempati pengajian. Sebelum kocokan keluar, sholawatan. Nggak apa-apa. Di masjid-masjid kita, anak-anak kita yang berbaca sholawatan, biarin Pak. Betul Pak? Biarkan, kasih waktu, biar berekspresi 5 menit, 10 menit anak-anak kita. Kasih dia media. Medianya apa? Masjid sebagai media ibadahnya, main sebagai media mentalitasnya. Jangan dilarang. Orang tua tinggal diarahkan. Yang terpenting diatur waktunya supaya rapi, supaya anak-anak semangat, supaya jangan cekcok, jangan ribut di masjid. Setuju? Cuman kadang-kadang di masjid ini pakai sistem perwakilan, anaknya dikirim sholat maghrib mewakili bapaknya. Sono Pak di pasar Kemis. Pengajian anak yang banyak, bapaknya kemana? Capek pulang kerja. Kok kamu yang hadir di sini? Suruh bapak mewakili. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sederhana, Pak. Rasul itu sosok yang sederhana. Rasul itu pekerja keras. Rasul itu penyabar, penuh duka cita. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwa Rasul sudah yatim piatu sejak usia 6 tahun. Betul apa enggak? Ditinggal bapaknya dalam usia kandungan 2 bulan. Begitu lahir, ditinggal ibundanya dalam usia 6 tahun. Sudah yatim piatu.
Kalau bapak dan ibu yatim piatunya udah dewasa. Ini yang di depan-depan ini yatim piatu nih, saya juga tahu nih. Tapi Rasul yatim piatu sejak kecil, subhanallah. Tidak lama kemudian kakeknya meninggal dunia, Abdul Muttalib. Tidak ada keluarga terdekat yang ikut pamannya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kemudian berdagang, mengembala kambing sampai ke negeri Syam, Syria sekarang. Jalan kaki sampai bercucuran, luar biasa pak capeknya. Kita bisa bayangkan, Masya Allah, dari Arab Saudi ke Syria itu perjalanan berapa hari. Sekarang kita ke Mekah saja hanya dengan menempuh 9 jam. Perjuangan Rasul, coba sama-sama kita renungkan, seolah-olah kita ini sekarang ini sedang berada pada masanya Rasulullah SAW. Pamannya Abu Thalib, hadirin. Abu Thalib itu bukan orang kaya, anaknya banyak, susah, miskinnya luar biasa, sehingga Rasul bekerja keras, banting tulang, kerja keras, menahan teriknya matahari, menahan lapar dan dahaga, itu sudah biasa bagi Rasul. Tidak ada tempat yang bersandar bagi Rasul, tetapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketemukan beliau dengan janda cantik nan kaya Siti Khadijatul Kubra bin Khuwailid. Belajar bisnis, belajar dagang, jadi bujangnya Siti Khadijah. Tapi janda kaya, janda cantik, soleha, tidak pernah Rasul ambil kesempatan ngintip-ngintip janda, enggak pak. Goda-godain, apalagi WhatsAppan, memang enggak punya HP. Enggak pernah berharap, wah mudah-mudahan nih Khadijah jadi istri saya. Enggak pernah berharap Rasul demikian. Lurus saja kerja, lurus kerja, lurus. Ada bos, enggak ada bos, yang kerja. Ada orang cantik, enggak ada orang cantik, tetap kerja Rasul. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul paham, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kalian sesuai dengan profesi masing-masing. Sebagai pengacara silahkan, sebagai lawyer pengacara silahkan, sebagai aparat silahkan, sebagai pejabat silahkan, wakil rakyat monggo, ulama silahkan, buruh pabrik ya. Wassayarallahu a'malkum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah dan Rasulnya memperhatikan kita. Bahkan orang-orang yang di sekitar kita kan ngawasin. Wah iya bener ya, Pak Lurah nih udah mah muda, energik, programnya bagus, visioner, agamis, dekat dengan warga, dekat dengan masyarakat. Program apa saja di lingkungan didukung, dinilai enggak oleh kita Pak? Pasti lurah luar biasa mendapat penilaian plus. Seandainya saja lurah masih bujangan, akan saya nikahkan dengan anak saya. Ada nilai plus. Wal mu'minun wasataraduna ila alimil ghaibi wasyahadat. Semuanya itu akan dikembalikan kepada kita. Lihat, inilah amal perbuatan kamu yang baik, inilah amal perbuatan kamu yang buruk. Maka Rasul lurus, tidak pernah melihat ke kanan dan ke kiri siapa sebenarnya Siti Khadijah. Dan pada akhirnya tidak disangka dan tidak diduga Siti Khadijatul Kubra menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah Rasul kemudian bangkit dengan dakwahnya, punya modal gagah, banyak bekal, tidak kekurangan modal, semua harta kekayaan, janda cantik yang kemudian menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditasarufkan untuk bekal dakwahnya. Kira-kira kalau kita ditanya sama bini nih, Pak mau kemana? Mau pengajian, punya bensin apa enggak? Dibensinin sama bini, senang apa enggak? Pak punya rokok apa enggak? Enggak. Dirokokin sama istri, senang apa enggak? Ada yang gitu?
Masya Allah, kalau punya bini begitu Pak, jangan dulu dikubur sebelum meninggal. Yakin ini istri soleha. Bapak yakin istri bapak istri soleha? Yakin lah. Sama istri sendiri nggak yakin, lebih yakin sama istri orang. Masya Allah. Begitulah penilaian setan, kadang menilai rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, betul kan? Itu namanya bunga-bunga setan. Belajar seperti Rasulullah, insya Allah. Kita jangan pilih kasih, jadi RW pilih kasih. Kalau suaminya janda meninggal, tahlil paling depan. Begitu orang biasa aja, RW di mana ini? Pos ronda. Emang apa giliran ronda gak ada yang nongkrongin? Tahlil. Biarin aja lah, ada ustadz ini. Tapi begitu janda tuan rumahnya, illallah, illallah, illallah. Oh, kayak jam dinding. Sono pasar kemis, nah di sini nggak jauh beda. Ma wadda'aka wa ma qala, ma wadda'aka wa ma qala. Allah sebutin, meskipun Rasul itu susah, yatim piatu, nelongso, Rasul banyak kekurangannya, tapi bukan berarti Allah tinggalkan dengan kesusahan, Allah tinggalkan dengan kemiskinan. Allah biarkan Rasul demikian dan tidak pula dibenci oleh Allah Subhanahu. Tetapi apa? Dalam rangka mempersiapkan moralitas yang hebat, hati yang tabah, yang ikhlas, yang kuat, tahan banting, semuanya sudah disiapkan Allah untuk membentuk pribadi insan kamil. Dan pada akhirnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Meskipun prosesnya Rasul yatim piatu dari kecil, meski bekerja dulu pada masa usia dini, lalu kemudian membantu orang lain, itu adalah sebuah proses awal, tapi akhirnya, endingnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dinikahkan dengan janda kaya, lalu kemudian Rasul banyak pengikutnya menjadi Nabi dan Rasul, betul? Maka apalah artinya sebuah proses, tapi pada akhirnya tidak menghasilkan sebuah finishing yang diinginkan. Proses adalah proses, tapi akhirnya adalah yang diharapkan husnul khotimah. Banyak orang yang tidak doyan ke masjid, jauh dari masyarakat, anti tahlil dan sebagainya, tapi dia meninggalnya dalam keadaan minta pertobatan kepada Allah dan tobatnya diterima, maka dia meninggal dalam keadaan husnul. Daripada bergaya-gaya seperti kiai, santri dan sebagainya, dan pada akhirnya dia pensiun keimanannya, maka meninggalnya su'ul. Syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Pepatah mengatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mantan preman lebih baik daripada mantan ustaz. Mantan preman lebih baik daripada mantan ketua DKM. Betul. Ketika ketua DKM, dia semasa menjadi ketua DKM, maaf, dia aktif siang malam. Bahkan RW melihat ketua DKM di masjid terus. Habis sholat subuh, ketua DKM di masjid, duhur masih dilihat di masjid, sore harinya asar masih di masjid, sampai maghrib lagi, pagi lagi ketemu. Loh, kata RW, ini ketua DKM masih di dalam masjid, rajin benar. Ternyata begitu di cross check, Masya Allah, ternyata dia terjebak, terkunci pintu masjid. Bukan karena rajin. Begitu dia selesai menjadi DKM, Masya Allah, jangankan imamin sholat seperti biasa, orang lain menjadi imam aja dia mikir menjadi penjaga gerbang, seolah-olah nggak suka. Ini maaf ini urusannya harus dibenerin, betul? Siapapun yang kita pilih, yang kita kedepankan menjadi imam besar di masjid, bukan karena faktor pribadi, tapi kalau faktor syariatnya benar, maka dia kita jadikan sebagai imam. Setuju? Masjid jangan dipolitisasi, Pak.
Jangan ada unsur politisasi, beda bendera karena pilihan ke RW-an, pilihan ke RT-an, pilihan-pilihan yang lainnya. Kalau bukan warnanya sama, maka dia tidak mau berbaur dengan masjid. Nah, udah bilang mau jadi apa di masjid? Ini yang sering saya sampaikan dah. Apa artinya masjid yang mewah, lalu kemudian kita masih mengotori hati kita dengan politisasi duniawi? Hilangkan semua itu. Belajar kita mencintai Rasulullah SAW agar hati kita dilembutkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sehingga jerih payah Rasulullah SAW oleh Allah dalam waktu 23 tahun kemudian banyak pengikutnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Subhanallah, luar biasa. Ini pelajaran kepada kita. Silahkan bapak-bapak diomelin istri, nggak apa-apa, yang penting ibadah. Setuju? Dipaido, diledekin istri, nggak apa-apa. Yang penting kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rela, kita ikhlas. Mudah-mudahan dengan demikian kita meninggalnya husnul khotimah. Berbeda pandangan dan sebagainya. Ada saja yang bikin ribut. Masalah kecil dibesar-besarin. Biarkan saja. Berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Yang penting ikhlas lillahi taala dengan penuh kesabaran. Maka lal akhiratu khairul laka minal ula. Yang penting akhirnya maksimal. Ketua pembangunan diomongin macam-macam, biarin saja. Yang penting masjid jadi 2 lantai. Amin. Begitulah yang diajarkan oleh Allah, ditunjukkan bahwa ini adalah teladannya Rasulullah SAW, supaya kita, meskipun kita sebagai muslim disebut terbelakang, di lingkungan keluarga kita terbelakang, hampir terasingkan, itu tidak menjadi sebuah penilaian di mata Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sangat tegas, sangat substansif apa yang menjadi contoh teladan teragung dari Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Sirah nabawiyah, uswah hasanah dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.